Kembali menyaksikan berita utama, saudara, para pemudik sepeda motor terus berdatangan ke Pelabuhan Ciwandan di Kota Cilegon, Banten. Jumlah pemudik diperkirakan akan melonjak malam ini. Para pemudik motor mengantre untuk masuk ke dalam kapal di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan Sabtu malam. Jumlah pemudik diproyeksi akan terus bertambah seiring lantaran sudah banyak karyawan yang mulai libur. 11 kapal feri disediakan pengelola angkutan untuk mengangkut penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Ciwandan. Para pemudik memadati rest area di kilometer 86A Tol Cipali Sabtu malam. Para pemudik memadati rest area di kilometer 86A Tol Cipali untuk berbuka puasa dan beristirahat. Pihak pengelola tol mencatat 6.000 kendaraan setiap jamnya melintas di ruas Tol Cipali dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Saat ini Ditlantas Polda Jabar memperkirakan baru 30% warga yang melakukan perjalanan mudik. Diprediksi puncak arus mudik akan berlangsung hingga Senin mendatang. Polisi bekerjasama dengan pengelola tol masih menerapkan sistem rekayasa lalu lintas di ruas tol Cipali dimulai dari kilometer 72 hingga kilometer 414 tol Kali Kangkung. Ya, kita akan memantau arus mudik di 2 titik malam ini, saudara. Ada 2 jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus di Pelabuhan Merak Cilegon dan Nanda Aprilia di rest area Tol Cipali. Kita ke Valentina Sitorus di Pelabuhan Merak terlebih dahulu. Valen, bagaimana arus mudik di Pelabuhan Merak malam ini? Apakah semakin ramai? Iya, Ilona, tampaknya malam hari ini menjadi waktu favorit bagi para pemudik yang ingin meninggalkan Pulau Jawa menuju Sumatera. Karena seperti yang saya rasakan biasanya ketika meliput di siang hari, itu temperatur suhunya bisa mencapai 33 derajat Celcius. Sementara kalau malam hari seperti ini suhu udaranya itu mencapai 27 derajat Celcius. Tentu ini menjadi salah satu faktor yang membuat mereka nyaman, terutama dalam melakukan perjalanan mudik. Kemudian memang betul hingga hari ini, setidaknya dalam arus mudik Lebaran 2024 terhitung sejak tanggal 31 Maret 2024 hingga hari ini 6 April 2024 sudah ada 373.000 penumpang yang meninggalkan Pulau Jawa via Pelabuhan Merak. Kalau melihat seperti apa kondisi antriannya di Pelabuhan Dermaga Eksekutif tempat saya melaporkan saat ini, saya akan memperlihatkan kepada Anda melalui visual dari atas begitu ya, dari kamera drone oleh juru kamera Riki Sultana yang bisa memperlihatkan kepada Anda. Kalau tadi pagi memang antrian ini sangat panjang, tapi karena sudah ada salah satu pemberlakuan sistem penundaan begitu, antrian di Pelabuhan Merak Dermaga Eksekutif ini lebih teratur. Tapi yang menarik adalah kalau biasanya angkutan penumpang dalam hal ini adalah bus penumpang begitu biasanya ramai di siang hari, di malam hari ini juga terpantau terus berdatangan. Perlu diketahui kalau di Pelabuhan Merak sendiri ini hanya melayani kendaraan roda 4 alias mobil ataupun juga kendaraan angkutan penumpang. Dalam hal ini adalah bus ataupun juga angkot begitu kalau di siang hari terus terlihat berdatangan. Kemudian kalau melihat daripada antusiasme warga yang ingin melakukan perjalanan mudik via Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni Lampung begitu, pasti jumlahnya akan terus meningkat. Apalagi prediksi ya puncak arus mudik Lebaran ini tidak hanya hari ini saja, tapi selama 2 hari ke depan. PT ASDP Ferry Indonesia Cabang Utama Merak ini memprediksi akan ada 1,3 juta penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik di pelabuhan ini. Lantaran tiket per hari ini sampai dengan tanggal 8 April 2024 dikabarkan sudah habis ludes terjual. Sehingga sudah tidak ada lagi penumpang yang bisa memesan tiket di periode itu, melainkan di tanggal 9 April 2024. Ilona. Artinya rekayasa lalu lintas seperti kalau kita lihat kan ada penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni Lampung diterapkan, bagaimana efektivitasnya? Karena tadi kalau dari laporan Anda kabarnya cukup bagus begitu ya, karena sudah terurai meski tadi pagi agak begitu padat. Sekarang ramai tapi cukup lancar. Silakan Valen.
Iya Ilona, kalau di area pelabuhan sendiri memang antriannya ini cukup bisa diatur dengan baik begitu, lantaran memang ada skenario yang diterapkan oleh Ditlantas Polda Banten. Seperti yang pertama itu adalah sistem penundaan, di mana mobilisasi kendaraan yang menuju ke Pelabuhan Merak ini tidak seluruhnya langsung dibuka pintu tol Merak saja begitu untuk bisa menuju ke pelabuhan, lantaran mereka ini justru ditampung ke titik-titik penampungan melalui sejumlah 4 rest area. Nah, cara ini dianggap cukup efektif untuk kelancaran pergerakan di pelabuhan, pun juga perjalanan bagi para pemudik yang hendak melakukan perjalanan via dermaga reguler, yang memang kita ketahui bahwa jalanan utamanya atau di jalan jalan utama, jalan arteri di depan saya melaporkan ini bisa dikatakan cukup sempit begitu dibandingkan dengan pintu masuk menuju ke pelabuhan, baik itu pelabuhan eksekutif maupun pelabuhan reguler. Kemudian yang kedua juga ada pembagian jenis kendaraan yang ini bisa dikatakan efektif untuk meningkatkan daya tampung kapal terhadap jumlah kendaraan mobil utamanya di Pelabuhan Merak ini. Seperti yang saya sudah katakan bahwa di Pelabuhan Merak ini hanya bisa melayani mereka penumpang yang mau mudik menggunakan roda 4 pun juga bus angkutan penumpang. Tapi kalau untuk jenis truk gandeng, truk tronton ini dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan ataupun Pelabuhan BBJ Bojonegoro. Sementara untuk roda 2 ini juga sudah per tanggal 3 April kemarin dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Kemudian juga yang terakhir, ini juga ada pembatasan angkutan barang yang memang ini sudah diterapkan per tanggal 5 April 2024. Ini bisa pertama adalah mengurai kemacetan di sisi pelabuhan, terus juga meningkatkan daya tampung dari kapal laut itu sendiri untuk kemudian dialihkan ke mobil roda 4 ataupun juga ke bus yang membawa penumpang. PT SDP juga mengatakan bahwa secara data akumulatif begitu ya Ilona, untuk setiap penyeberangan dalam kapal laut yang memiliki berat 5.000 gross ton ini bisa menampung sekitar 300 kendaraan dan kemudian juga bisa menampung sekitar 500.000 penumpang pejalan kaki, sehingga memang diprediksi sekali lagi bahwa untuk per tanggal 7 dan 8 ini akan ada prediksinya 1 juta penumpang yang kemudian menyeberang meninggalkan Pulau Jawa via Pelabuhan Merak. Ilona. Ya, terima kasih Valen. Sejumlah rekayasa lalu lintas, antisipasi naiknya jumlah pemudik ternyata diantisipasi dengan cukup baik. Nanti kami akan update lagi informasi dengan Anda Valen dan saudara. Kita sekarang ke Nanda Aprilia yang sudah berada di kawasan rest area Tol Cipali. Nanda, bagaimana kondisi terkini di kawasan Tol Cikopo Palimanan? Apakah juga begitu ramai tetapi lancar atau justru ramai tapi padat sehingga menimbulkan kemacetan? Nanda, silakan. Ya Ilona, lebih dulu terkait di rest area kilometer 166 ruas tol Cipali.